kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Sebab aku yakin tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu diam dan tinggal di dalam hati kami, supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Berkati ibadah ini ya Tuhan Yesus, agar berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Kalau Kak Ika gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Wow, dengan Kak Nova gimana kabarnya ya? Luar biasa dong. Iya, kalau Kak Eva udah pasti dong luar biasa selalu. Nah, hari ini kita bertemu lagi di ibadah kita tanggal 18 Oktober tahun 2020. Apa ya tema kita hari ini? Ya, tema kita hari ini adalah tentang keinginan dan kebutuhan. Jadi sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya, persembahannya, dan juga duduk yang manis ya. Gak boleh lari-lari loh kalau mau mendengarkan firman Tuhan. Setuju? Baik, kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita mau bernyanyi dengan lagu pujian Bapa Ku Datang Padamu. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena kita selalu diberkati, kita selalu disertai sepanjang hari. Benar nggak kata-kata semuanya? Baik. Kita nyanyikan lagu itu bersama-sama ya adik-adik. Bapa ku datang padamu.
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan bagi kita pada hari ini dalam hukum Taurat titah yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dalam bahasa Simalungunnya, titah pasiwahkon, unang hora manaksihon, hatana sotongon, marimbang hasoman jolma. Amin. Kita akan nyanyikan lagu pujian kita yang kedua, yaitu tentang di dalam dunia ada dua jalan. Kak Ika tahu nggak jalan apa? Jalan sempit dan apa tuh ya jalan sempit dan lebar? Kita nyanyikan saja yuk kakak. Ayo kakak-kakak, ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Sambil bertepuk tangan ya. Martonggo maita. Jeta itu pas sombah nami hubamu oleh Tuhan. Banyak haganup kuasamu pakon pasu-pasumu huban nami. Ibaga sadarion, roha nami hubamu maka tahun terima kasih nami. Halani iramoti hamdo tong-tong pargoluhan nami. Namangelek doha nami hubamu Tuhan. Hamma tong-tong namambere gogoh, pakon hasehaton huban nami. Padoham mahaganup segala namborit humbani parukulawan nami. Sonai age orang tua nami. Hanami sekolah minggu atape remaja. Kuasai hamma paruhuran nami. Aze ulang malembang hubani papitoronmu. Sonai age ganup huriamu. Hamma tong-tong nama masu-masu. Pako namambere gogoh. Ase tetap maronjolan bani hatamu. Buei Tuhan, rencana bayi goluh nami. Hubamu do tong-tong iyon doskon hanami. Tarlobih ma, bani keadaan di negara nami yon. Aseboy Tuhan, aman dan tentram. In manalaho, mamuji pakon pasangapkon goranmu. Idop ma uhurmu huban nami Tuhan. On matonggo nami hubamu Tuhan. Bani haganup hahurangan nami, ampuni ham mahanami. Jalo ham matonggo pakon pangindoan nami yon. Ibagas Yesus Kristus, martonggo mahanami hubamu. Amen. Nah adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik masih semangat kan? Oke, siapkan hatinya. Tapi namun juga kita akan menyambut firman Tuhan. Tapi apa lagunya ya Kak ya? Apa? Kau sungguh baik. Oke, mari kita nyanyikan adik-adik untuk menyambut firman Tuhan.
Shalom adik-adik semua. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya? Bagus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan hari ini. Kami masih bisa beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Semuanya persiapan telah dipersiapkan oleh guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Allah. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami untuk bisa mengerti dan terlebih bisa melakukannya dalam kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak terang. Terima kasih Allah, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23. Kita sama-sama baca ya. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Demikian firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi. Sedangkan keinginan adalah segala sesuatu yang kita mau, tetapi boleh dipenuhi dan boleh tidak dipenuhi. Contohnya, makan adalah kebutuhan, tetapi makan bakso adalah keinginan. Makan kita harus, tapi makan bakso boleh ya, boleh tidak. Makan nasi di rumah adalah kebutuhan. Makan KFC contohnya adalah keinginan. Makan harus, tapi makan KFC boleh ya, boleh tidak. Nah, untuk sekarang handphone juga menjadi kebutuhan. Kan sekarang kan adik-adik lagi belajar daring ya, dari rumah masing-masing ya kan. Nah, waktu menggunakan handphone untuk belajar itu adalah kebutuhan. Tetapi kalau adik-adik pakai handphone untuk main game, itu adalah keinginan. Belajar itu harus. Main game boleh ya, boleh enggak. Dan sebaiknya jangan terlalu lama memegang handphone, melihat handphone, karena itu akan merusak. Nah, adik-adik, itulah kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan juga ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Adik-adik tahu? Yang kita bicarakan tadi adalah kebutuhan jasmani. Makan, minum, pakaian. Itu adalah kebutuhan jasmani. Nah, ada juga kebutuhan rohani. Kebutuhan ya, bukan keinginan rohani. Kebutuhan rohani harus dipenuhi. Nah, kebutuhan rohani yaitu untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman, dan juga berdoa. Sudah dipenuhi kebutuhan rohaninya hari ini? Siapa yang tadi bangun tidur langsung berdoa? Siapa yang mau tidur berdoa? Siapa yang baca firman setiap hari? Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita tentang kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan jasmani masih dicukupkan oleh orang tua kita. Kebutuhan rohani anak-anak sekolah minggu harus dipenuhi sendiri. Berdoa, membaca firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap
hari kalau mau tumbuh. Nah, kita makan, minum, berpakaian supaya badan kita bertumbuh. Kita berdoa, mendengarkan firman Tuhan supaya kebutuhan rohani kita bertumbuh dan semakin dewasa. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang akan disayangi oleh orang tua. Orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Karena itu, kita harus menghormati orang tua. Dari mana caranya? Dengan kita membaca Alkitab, kita akan diajarkan bagaimana caranya. Maka, dibiasakanlah mencukupkan kebutuhan rohani dengan berdoa dan membaca kitab suci. Kita harus mencukupkan kebutuhan, tapi kita boleh mencukupkan keinginan, boleh juga tidak. Setelah mendengarkan firman ini, jadilah menjadi anak sekolah yang bijak, yang mengerti mana kebutuhan dan mana keinginan. Kalau kebutuhan harus dipenuhi, jangan lupa makan, jangan lupa minum, berpakaian yang baik, supaya kebutuhannya tercukupi. Nah, jadilah anak yang bijak, yang mengerti mana kebutuhan dan mana keinginan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita menjadi anak yang menjadi bijak, yang mengerti mana kebutuhan dan mana keinginan. Oke? Selamat hari Minggu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan anak sekolah minggu agar menjadi bijak dan mengerti mana kebutuhan dan mana keinginan, mencukupkan kebutuhan dan mengurangi apa yang mereka inginkan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih Allah, berkati orang tua mereka. Terima kasih Allah, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Nah, ayat hafalan kita untuk minggu depan diambil dari Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Benar sekali karena Pak, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat bagus sekali. Semoga adik-adik bisa menjadi anak yang benar-benar. Benar nggak Kak Ike? Benar sekali. Sekarang waktunya kita membawakan persembahan. Ya benar. Persiapkan persembahannya ya. Ingat, jangan ada yang berbohong. Berapa yang diberikan orang tua, seperti itu juga lah yang kita persembahkan buat Tuhan. Karena anak Tuhan adalah anak yang jujur. Mari kita nyanyikan lagu persembahan kita. Mata Tuhan melihat apa yang kita
Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan hari ini. Walaupun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi tidak penghalang bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami telah dan akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati puji-pujian kami menjadi sukacita bagi jiwa kami. Dan firman Tuhan menjadi pelajaran bagi kami untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak Allah. Berkati anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Berkati sekolah mereka, berkati studi mereka, berkati kesehatan mereka. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi sumber terang bagi dunia ini. Berkati juga orang tua mereka Tuhan. Sebagai perpanjangan Tuhan memberikan mereka rezeki dan pengajaran. Berkati pekerjaan orang tua mereka. Cukupkan kebutuhan orang tua mereka agar mereka juga bisa mencukupkan kebutuhan anak-anak sekolah minggu. Kami juga akan mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami nantinya agar digunakan untuk penyebaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang masih kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita berdoa. O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganu. Pasada uhur nami asetorang ganu. Sembui dalam nami salahkan atorsa. Dopham hasoman nami torang agi huja. Amin. Idop nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong atin ne bata bapa. Apa parsaura ni ton dinapasing maka somani hita haganuhan. Amin.